mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bag. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang berjudul Semua Bisa Jadi Duit. Oke, langsung saja ya. Kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitu fungsi uang bagi kehidupan. Sebelum kita tahu apa fungsi dari uang itu sendiri, maka sebaliknya kita harus tahu dulu apa sih uang itu. Pengertian uang menurut Kashmir adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa uang adalah alat yang dapat diterima untuk melakukan tukar-menukar atau transaksi jual-beli. Nah, jadi fungsi uang itu sendiri bagi kehidupan kita yaitu yang pertama, satuan hitung atau nilai, yang kedua, alat tukar-menukar, ketiga, penyimpan nilai, dan keempat, standar pencicilan utang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Merancang usaha. Seorang wirausaha yang ingin berhasil dalam menjalankan usahanya perlu membuat suatu perencanaan agar memiliki tahapan yang jelas dalam mencapai tujuannya. Nah, perencanaan ini dinamakan dengan business plan. Business plan ini adalah dokumen yang tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya itu adalah perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, pemodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Untuk mengurangi resiko kegagalan, pembuat rencana usaha perlu memperhatikan informasi seputar usaha yang akan dirintis, yakni informasi tentang produk, informasi tentang pasar, informasi pendanaan, dan informasi pendukung yang lainnya. Setelah memiliki informasi tersebut, barulah selanjutnya menuangkan rencana usaha ataupun business plan ini ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yang C, membaca peluang usaha. Suatu ide yang bagus itu belum tentu merupakan peluang usaha yang baik ataupun yang tepat. Contohnya, misalkan kita menciptakan suatu produk yang bagus dari segi teknis, namun pasar belum siap untuk produksi itu. Ataupun ide itu tidak masuk akal, tetapi tingkat persaingannya itu dan sumber daya yang dibutuhkan sedemikian rupa sehingga tidak layak untuk dilanjutkan. Jadi kita harus memikirkan peluang usaha apa yang akan kita ambil. Caranya itu kita harus tahu dulu, yang pertama, karakter dari suatu peluang usaha yang bagus itu seperti apa. Suatu peluang usaha harus memenuhi atau mampu memenuhi beberapa kriteria, yaitu permintaan yang nyata, yaitu merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli dan bisa memilih. Kemudian pengembalian investasi, yaitu memberikan hasil dalam jangka waktu cepat, lama, dan tepat waktu. Selanjutnya kompetitif, yaitu dapat mengimbangi atau lebih baik atau sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang tersedia. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi dan menilai peluang usaha. Jadi kita harus menyaring dan menilai usaha apa yang baik kita ambil atau kita jalani selanjutnya. Dan kita harus membedakan antara berhasil atau gagal dari usaha yang akan kita jalani itu. Terus yang ketiga, kita harus mencari sumber peluang usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi menanamkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini.
dimana kreativitas itu merupakan suatu hal yang sangat penting di era zaman modern seperti ini, dimana dengan adanya kreativitas akan menghasilkan berbagai macam inovasi dan perkembangan baru dalam kehidupan. Oleh karenanya, sentuhan-sentuhan untuk menumbuhkan ide dan gagasan baru selalu dijadikan langkah awal dengan jalan memotivasi dan menstimulasi. Selain itu, kreativitas juga memiliki hubungan dengan kewirausahaan, yaitu dengan bermodalkan kreativitas yang dipunya sehingga mampu menciptakan sebuah karya atau hasil yang baik dan dapat diperjualbelikan sehingga menghasilkan pendapatan yang mendorong keadaan ekonomi yang lebih baik di saat keadaan yang seperti ini. Dan kreativitas juga sangat diperlukan dalam dunia berbisnisan atau kewirausahaan, di mana setiap individu itu agar dapat menghadapi tantangan serta kompetisi yang ketat di era globalisasi saat ini. Tetapi kreativitas tersebut haruslah selalu dilatih agar terus berkembang, dan jika tidak dilatih, meskipun individu tersebut memiliki bakat, maka kreativitas tidak bisa berkembang. Materi selanjutnya yaitu cara memperoleh modal usaha. Cara memperoleh modal usaha yang pertama itu dana sendiri, di mana kita dapat memperoleh modal usaha dengan menggunakan dana sendiri. Misalnya, dengan menggunakan dana simpanan yang sudah kita tabung selama ini, atau bisa juga kita menutupi modal itu dengan menjual sebagian aset berharga yang kita miliki, misalnya seperti perhiasan atau lainnya. Cara memperoleh modal usaha yang kedua yaitu dengan mengajukan pinjaman modal usaha ke bank atau koperasi. Kita juga dapat mengajukan permohonan pinjaman modal usaha ke bank atau koperasi, di mana sebelum pengajuan ini tidak jarang pihak bank atau koperasi ingin mengetahui profil usaha yang akan kita buat, misalnya berupa proposal atau bahkan meminta kita menyampaikan feasibility study yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah usaha yang akan kita buat. Cara memperoleh modal usaha yang ketiga yaitu mencari dana hibah perusahaan. Modal ini juga dapat diperoleh dari dana hibah perusahaan, baik di perusahaan pemerintah maupun swasta. Dan cara memperoleh modal usaha yang keempat yaitu menjalin kerjasama. Jika kita memiliki teman atau saudara yang memiliki minat yang sama dan hendak menjadikan hal tersebut sebagai bisnis, cara ini dapat dijadikan pilihan. Rekan tersebut bisa jadi hanya memberikan modal atau juga dapat beroperasional bisnis sehari-hari. Selanjutnya, cara memperoleh modal usaha yang kelima yaitu mencari investor. Cara ini hampir sama dengan menjalin kerjasama, hanya saja cara bedanya investor biasanya hanya memberikan modal berupa dana tanpa ikut terjun langsung dalam operasionalnya.